Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Azizah, perwakilan dari kelompok 2 yang akan presentasi pada hari ini, ingin menjelaskan sedikit dari materi yang akan kita bahas pada pagi kali ini. Materinya yaitu kategorisasi hak asasi manusia. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa pengertian dari HAM atau hak asasi manusia. Menurut John Locke, HAM ialah suatu anugerah yang diberikan secara langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa dan hak tersebut bersifat kodrati. Maksudnya, hak ini pasti dimiliki oleh setiap manusia dan tidak dapat dipisahkan sehingga bersifat suci. Sedangkan menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya ada hak asasi manusia dalam konstitusional. Hak asasi manusia dalam konstitusional ini diatur oleh perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 mencakup 27 materi. Misal, seperti pasal 28A perubahan kedua UUD 1945 yang isinya setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28B ayat 1 perubahan kedua, setiap orang berhak membentuk keluarga, melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28B ayat 2 perubahan kedua, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dan sampai selanjutnya yang dibahas di makalah. Poin selanjutnya yaitu kategori hak asasi manusia. Dikelompokkan menjadi 1. Hak-hak sipil. Pada bagian ini, manusia memperoleh kebebasan fundamental sebagai hakikat dari keberadaannya. Selain itu, manusia juga dijamin oleh negara secara konstitusional. Negara tidak dapat mengurangi hak-hak tersebut, namun negara tidak bertanggung jawab terhadap warganya yang melanggar aturan hak asasi manusia tersebut. Ketentuan ini bermaksud agar hak asasi tersebut tidak dimanfaatkan secara semena-mena oleh pihak yang berusaha menghindar dari tanggung jawab. Penerapan dari hak sipil ini adalah setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan, atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Setiap orang berhak untuk bebas dari segala bentuk perbudakan dan sebagainya yang telah dirangkum dalam makalah. Yang kedua ada hak-hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya, meliputi setiap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapatnya secara damai. Setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat. Setiap warga negara dapat diangkat untuk menduduki jabatan-jabatan publik. Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pekerjaan yang sah dan layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga ada hak-hak khusus dan hak atas pembangunan. Salah satu isi dari hak tersebut adalah hak perempuan dijamin dan dilindungi untuk mencapai kesetaraan gender dalam kehidupan nasional. Hak khusus yang melekat pada diri perempuan yang dikarenakan oleh fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum. Setiap anak berhak atas kasih sayang, perhatian, perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara bagi pertumbuhan fisik dan mental serta perkembangan pribadinya. Poin selanjutnya yaitu ada tanggung jawab negara dan kewajiban asasi manusia.
Isinya yaitu setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia. Hak asasi manusia maksudnya seperti hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan, penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan nilai-nilai agama, moralitas, dan kesusilaan, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis. Negara bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia. Untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia, dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang bersifat independen dan tidak memihak, yang pembentukan, susunan, dan kedudukannya diatur dengan undang-undang. Sekian penyampaian poin-poin dari makalah ini. Makalah kelompok kami maksud saya. Mohon maaf atas kebisingan suara yang terjadi. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.